Ya, bagaimana kriteria ini bagaimana? Karena wali itu kan macam-macam ya Pak. Ada wali kuroba, nujaba, apalagi abdal. Wali apa? Aktob. Nah, ada wali apa lagi? Di antara yang banyak-banyak itu ada wali sufi, ada wali majdub, ada wali malamatiyah. Yang boleh Bapak berguru hanya satu wali. Siapa? Wali sufi. Yang di sana ada aktob, yaitu mursyid. Nah, kalau wali majdub bisa Bapak berguru, gak bisa Bapak jadi murid wali majdub. Walaupun dia sedang wali. Nah, wali majdub itu yang hatinya penuh dengan cinta pada Allah, ditarik oleh Allah. Maka jadbah ilahiyah, tarikan Allah. Dia itu sudah tidak ada hubungan hatinya dengan makhluk. Bahkan sekalipun dengan anak, dengan istri, dengan apapun, karena dia tenggelam dalam fana. Tapi bukan yang dikondisikan oleh akalnya, bukan. Dia hanya cintanya hanya Allah sendiri. Maka tatkala dia ada pengganggu-pengganggu yang lain-lain, dia sudah tidak menguasai syariat. Karena kadang-kadang dia itu keluar dari syariat. Dan kalau Bapak ikut wali majdub, maka Bapak insya Allah sesat. Karena apa? Karena wali majdub itu kadang-kadang puasa tidak puasa, aurat kadang-kadang terbuka, tapi hatinya dia tidak pernah tidur, tenggelam, ditarik hanya dengan Allah. Sudah tidak terpikir apa. Ingin menguji wali majdub yang benar, Bapak misalnya bawa, kalau Bapak punya uang 4 miliar, bawa, kasih 1 miliar, bawa nih, Bapak ini, Pak Kiai ini maunya mobil apa? Dia mau ngikut, tapi dia tidak terlalu. Coba tawarin oleh Bapak nih, ambil silahkan, mau Alphard apa mau Karimun? Dia enggak mungkin ngambil Alphard, dia enggak mungkin ngambil Karimun. Coba yang sok-sokan menjadi wali segala macam, misal gitu. Coba tawarin, gawa waktu langsung, kata orang Sunda, gawa waktu. Langsung ngambil Alphard. Nah, ini belum majdub itu. Belum. Kasih berlian oleh Bapak, kasih oleh Bapak apa intan berlian, dan 1 koral, suruh pilih oleh dia, mana mau diambil. Mangga Pak Kiai, diambil berlian, bohong, belum majdub, belum panah, berarti masih ada cintanya ke dunia. Kalau majdub sudah tidak ada, anak pun tidak ingat ini anak, tapi itu yang dipelihara oleh Allah, dan dia tidak sesat. Walaupun orang lain mengatakan sesat, padahal dia tidak sesat, karena dia sedang ditarik, alam ruhaninya sudah habis untuk Allah. Panah yang benar, maka akan menduduki nantinya makom bako, wa ajlasahum ala kursi tauhid. Setelah majdubnya selesai, Allah mendudukan makom bako, wa ajlasahum ala kursi tauhid. Allah mendudukan kepada mereka itu dalam kursi tauhid. Di sana waliyam mursida. Maka dia berlaku untuk membimbing yang bodoh, yang pintar, dari kampung, dari kota, akademisi, ataupun orang yang tidak sekolah, semuanya akan termesrai. Itulah waliyam mursida. Kalau pilih-pilih orang, pilih-pilih itu, ini belum. Itu masih diskriminasi dalam panah. Dan ada juga wali malamatiyah. Kalau wali malamatiyah itu orang yang menyembunyikan kewaliannya. Menyembunyikan kewaliannya karena dia takut malu oleh Allah. Malu oleh Allah, takut terjebak oleh syaitan, iblis dan sebagainya. Mungkin datang pujian, datang karomah, datang lain-lain, maka dia bersembunyi. Tapi kalau orang yang sama levelnya, orang yang sama derajat dalam makrifat dan dikirnya, tetap akan ketahuan oleh orang-orang yang tahu. Maka la ya'riful wali ilal wali. Tidak akan mungkin tahu wali kecuali oleh wali. Nah, bihaqi la ilaha. Contoh, tidak tahu ikhwan kecuali ikhwan. Nah, Kak Bapak kan suka ngomong ketuk-ketuk gini, betul. Dan karena ikhwan tahu kan, iya sedang dikir. Tapi kalau tidak ikhwan Bapak gini, oh setruk berarti orang. Betul. La ya'rifu, teu apal. Nah, ini bukannya banyak saya testimoni. Orang lain menganggap setruk, padahal orang yang sama frekuensinya dia sedang asik. Mau bertemu di Masjidil Haram, mau ketemu di Masjid Nabawi, mau ketemu dimanapun, dia sedang hidup hatinya. Nah, tandanya aja gitu tanda. Itu malamatiyah, orang yang menyembunyikan diri dari kewaliannya.
Padahal dia itu maher di sisi Allah. Tidak bisa dijadi guru, tidak bisa dijadikan guru. Kalau dijadikan guru, tapi Bapak mengagungkan, Bapak menghormati, mendapat berkah. Bapak tidak menyalahkan ini orang nih, tenggelam nih kepada dikirnya, sampai dianggap orang ini, orang lain itu orang menganggap orang gila. Tapi dia takdim, tapi dia menghormat, mendapat berkah. Tapi tetap tidak jadi murid. Tapi datang Bapak ke wali sufi, datang Bapak ke wali mursyid, Bapak jadi murid. Jadi muridnya sampai Rasulullah. Maka tatkala sudah musalsal, Bapak terus datanglah bergabung seperti ini. Ini semua yang meniti jalan wali sufi. Mudah-mudahan kita diakui, amin. Bihaqi la ilaha. Apakah bagaimana pandangan Allah dan Rasulnya? Wali sufi ataupun perjalanan yang sufi seperti ini, berjamaah, musalsal kepada Rasulullah. Ajiba Rabbuna, sangat ridho Tuhan kita semua, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi, yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Ajiba Rabbuna yuqaduna ilal jannah bisalasil, masuk ke surga dengan beran. Inilah persis, mudah-mudahan thariqah kita termasuk ke sana, amin. Bihaqi la ilaha. Allah sangat ridho, sangat ridho. La ilaha. Nah, itu definisi wali. Definisi wali kan ribuan. Nah, kalau ada yang ngaku-ngaku, Bapak jangan dulu repot, tenang aja, tenang. Tanyakan lagi kepada orang yang sama-sama dengan Bapak memahami dalam sedang belajar. Bagaimana ada ini nih? Bagaimana bahasa ketuhanan, bahasa kenabian dan sebagainya, tapi hatinya hanya menuntut dunia. Kalau kata Syekh Sultan Aulia, tolabud dunya bi'amalil akhirah, menuntut keuntungan dunia hanya dengan beramal akhirat. Sedangkan kita mah dunia ingin, akhirat ingin. Dan perintah Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dua-duanya boleh, asal kepada pemiliknya. Siapa pemiliknya? Allah. Nah, dunia milik Allah, akhirat milik Allah, maka silahkan, jangan pincang. Nah, kalau nafsu berperannya itu hanya untuk mengeruk itu. Na'udzubillahi min la ilaha. Itu wali ya, tentang wali. Wali.